Shalom, apa kabar? Rasul berharap masih tetap sehat ya, dan tetap jaga kesehatan. Masih ingat cerita minggu lalu? Kalau lupa bisa diputar videonya ya. Tapi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lagi, dengan cerita firman Tuhan yang baru lagi. Ingat minggu lalu ada seorang imam yang mirip namanya sama Rasul Ezra, Imam Ezra namanya. Hari ini kita akan belajar ada juga salah satu nabi yang mirip namanya di antara kalian. Nanti kita lihat ya. Sebelumnya langsung mau tanya, pernah nggak adik-adik sekalian dijanjikan oleh orang tua, diberikan janji? Misalnya begini, nanti kalau ranking 1 atau juara 1 di kelas, nanti dibelikan hadiah ya. Pernah nggak dijanjikan seperti itu? Atau pernah nggak misalnya dijanjikan, nanti kalau liburan kita main ke rumah nenek ya, atau ke rumah kakek ya, misalnya begitu. Pernah? Nah, kalau pernah, pasti kita menantikan, nunggu kapan ya janjinya ditepati, janjinya mama, janjinya papa. Kan aku udah ranking 1 nih. Terus pasti ada adik bertanya, mana hadiahnya? Gitu kan? Pernah nggak begitu? Nah, hari ini kita belajar tentang janjinya Allah. Allah pernah berjanji kepada umatnya di perjanjian lama. Ingat ya, Alkitab kita dibagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Umatnya di perjanjian lama, umat Israel zaman dulu, Tuhan Allah pernah berjanji. Apa janjinya? Allah berjanji akan mengutus juru selamat. Ingat ya, juru selamat. Apa sih juru selamat? Di dunia ada yang namanya juru masak. Apa itu juru masak? Orang yang ahli dan pasti bisa memasakkan makanan untuk kita. Itu namanya juru masak. Atau ada juru parkir. Wah, ada juru parkir. Siapa itu juru parkir? Orang yang ahli sekali untuk membantu orang lain memarkirkan kendaraan, mobil, motor, truk, dan seterusnya. Atau ada juga namanya juru mudi. Apa itu juru mudi? Adalah orang-orang yang biasanya mengemudikan sesuatu, kendaraan, misalnya kapal atau mobil. Nah, kalau juru mudinya mobil disebut sopir. Kalau juru mudinya kapal disebut nahkoda. Kalau juru mudinya pesawat disebut pilot. Nah, Allah pernah berjanji kepada orang Israel untuk mengutus juru selamat. Apa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah orang yang pribadi yang bisa menolong kita untuk selamat, atau sederhananya, gampangnya adalah orang yang menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan adik-adik juga, menyelamatkan orang tuanya adik-adik juga. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul. Akan kita peringati sebentar lagi, yaitu Jumat Agung dan Paskah, di mana Tuhan Yesus Kristus menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Allah sudah menjanjikan ini lama sekali. Yuk kita coba lihat dalam kitab ini yang Langsung mau sebutkan, namanya mirip di antara kalian. Kitab Mika. Ayo cari kitab Mika. Kitab Mika ada di perjanjian lama. Ya, sebelum kitab Nahum. Ya, coba dicari yang di indeks Alkitabnya tulisannya MI ya. Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Mika 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ya. Adik-adik perhatikan di Alkitab masing-masing. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, Nabi Mika ini hidup 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Wow, lama ya 700 tahun itu. Kalau 1 tahun aja lama kan? Adik-adik liburnya berapa? 1 bulan, lama kan? Wah, ini 700 tahun. Ih, lama sekali. Nanti kalau misalnya Langsung hidup 700 tahun, kumisnya sampai panjang segini. Nah, Mika ini, Nabi Mika, tunggu. Nabi Mika ini laki-laki ya. Kalau Mika teman kita kan perempuan, cewek. Nabi Mika ini laki-laki. Nah, Allah telah berjanji untuk mengutus juru selamatnya sejak lama sekali kepada bangsa Israel. Nah,
Tetapi Allah tidak hanya berjanji, tapi Allah juga menepatinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Allah selalu menggenapi firman-Nya, yaitu janjinya dan firman-Nya itu benar. Nah, Allah berjanji mengutus juru selamat. Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Dan hari ini, nanti beberapa hari ke depan kita akan memperingati penyelamatan Kristus bagi kita, bagi Lause, bagi adik-adik semua. Nah, kita harus percaya kepada janji Allah, karena janji Allah itu adalah benar. Firman-Nya itu adalah ya dan amin. Nah, sekarang kita mau belajar untuk bersyukur, karena janji dan firman Allah itu adalah janji yang selalu digenapi. Nah, kira-kira apa ya janjinya Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Lause, dalam kehidupan adik-adik sekalian? Janjinya adalah Allah akan juga mengutus juru selamat-Nya bagi kita. Allah telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus di kayu salib yang akan kita peringati sebentar lagi. Nah, sekarang Lause mau tanya, kalau Allah telah berjanji terus menggenapinya, adik-adik pernah nggak berjanji kepada Tuhan? Pernah nggak berjanji kepada Allah? Nah, harus belajar ya. Atau pernah nggak adik-adik berjanji kepada orang tua? Misalnya, ya aku besok mau belajar rajin. Terus atau pernah berjanji, ya nanti aku akan bantu-bantu mama atau papa. Pernah nggak berjanji begitu? Nah, kalau pernah punya berjanji, harus ditepati ya. Kita harus belajar seperti Allah. Ketika kita berjanji, kita harus menepati. Allah yang berjanji itu, Allah telah menepatinya melalui Yesus Kristus. Wah, janjinya Allah itu sudah dinyatakan 700 tahun sebelum kedatangan Kristus loh. 700 tahun. Nah, Allah menepatinya. Sekalipun lama, Allah tidak lupa akan janjinya. Begitu juga janji Allah kepada Lause, kepada adik semua. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Mazmur 119 ayat 11. Ya, dihafalkan, dibaca di rumah, dihafalkan ya. Nanti kalau sudah waktunya kita bisa bertemu kembali, Lause akan tanya ayat-ayat hafalannya ya. Sekarang hafalkan ayat hafalannya di rumah dan terus belajar, dan juga ingat kita telah menerima janji Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya.